pasar modal. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas apa itu pasar modal, fungsinya itu buat negara itu apa, sampai cara kerjanya. Jadi, tonton sampai habis ya. Nah, apa sih itu pasar modal? Pasar modal atau yang sering kita sebut sebagai bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana. Dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian. Sebagai bahasa sederhananya, pasar modal itu kayak tempat bertemunya dua pihak. Pihak pertama adalah perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana jangka panjang buat expand bisnis. Misalnya buat bangun pabrik baru atau beli mesin. Pihak kedua adalah kita-kita ini, para investor yang punya dana lebih dan pengen uangnya itu berkembang. Nah, lewat Bursa Efek Indonesia, perusahaan tadi dapat modal dan kita dapat surat berharga sebagai bukti investasi. Apa sih fungsi dari pasar modal? Pasar modal itu memiliki beberapa fungsi dan juga peran penting. Pertama, sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha sehingga perusahaan itu dapat mengembangkan usahanya. Kedua, itu sebagai sarana pemerataan pendapatan, dikarenakan masyarakat itu dapat memperoleh keuntungan dari investasi. Ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, itu melalui penambahan modal dan juga perusahaan. Dan keempat, itu sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja, dikarenakan perusahaan yang berkembang itu membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan juga meningkatnya aktivitas ekonomi. Yang terakhir, keenam, sebagai indikator perekonomian negara, dikarenakan kondisi pasar modal itu seringnya mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Nah, dari berbagai fungsi tersebut, dapat kita lihat bahwa pasar modal itu tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan yang membutuhkan modal, tetapi juga bagi masyarakat sebagai investor, bagi negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pasar modal itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, kalian kebayang gak sih, transaksi di pasar modal itu nilainya triliunan, supaya proses perdagangan efek itu berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan juga efisien. Pastinya dibutuhkan lembaga penunjang. Tanpa mereka, pasar modal bakal sulit berjalan dikarenakan transaksi ini butuh pengawasan, pencatatan, dan perlindungan hukum. Nah, di sini ada 10 lembaga penunjang beserta tugas-tugas pelengkapnya. Yang pertama ada Bursa Efek. Di Indonesia ini dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia atau singkatannya BEI. Fungsinya itu sebagai penyedia sarana perdagangan, mengatur jalannya transaksi, dan juga mengawasi kegiatan perdagangan agar berjalan tertib dan juga adil. Yang kedua, perusahaan efek atau sekuritas. Perusahaan yang punya izin resmi untuk perdagangan efek, tugasnya itu menjadi perantara perdagangan atau juga biasanya disebut dengan broker, itu membantu perusahaan menjual saham atau obligasi dan mengelola dana investasinya nasabah. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter. Pihak yang mendampingi perusahaan saat mau menerbitkan saham atau obligasi ke masyarakat, tugasnya itu membantu menentukan harga efek, membantu penjualan efek, dan menanggung risiko kalau efeknya itu gak habis terjual. Yang keempat, Biro Administrasi Efek atau singkatannya BAE. Lembaga yang fokus ke urusan administrasi. Biasanya tugasnya itu mencatat siapa saja investor yang memiliki saham, membagikan dividen, dan mengurus pemindahan hak saham. Yang kelima, Bank Kustodian. Bank yang memberikan jasa penyimpanan dan pengamanan efek, serta harta lain milik investor. Tugas utamanya itu menyimpan efek, mengurus pembayaran dividen atau bunga obligasi, dan juga menjaga keamanan aset investor. Terus yang keenam ada wali amanat. Wali amanat ini adalah pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi. Tugasnya itu mengawasi emiten yang menerbitkan obligasi, melindungi hak investor, dan jadi perantara kalau ada masalah antara investor dan juga emiten. Yang ketujuh, manajer
manajer investasi, yaitu pihak profesional yang bertugas mengelola dana investasi milik investor, terutama di produk reksadana. Biasanya mereka yang menentukan jenis investasi dan minimalkan risiko lewat pengelolaan profesional. Yang kedelapan, ada akuntan publik. Biasanya fungsinya mereka itu memeriksa laporan keuangan perusahaan yang mau masuk ke pasar modal. Mereka memastikan laporan keuangan itu tersebut benar, transparan, dan memberikan pendapat objektif tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang kesembilan, konsultan hukum, yaitu pihak yang memberikan pendapat hukum mengenai perusahaan yang akan menawarkan efek. Fungsinya itu memastikan perusahaan itu tidak punya masalah hukum yang di kemudian hari dan memberikan perlindungan hukum bagi investor. Yang ke-10, notaris. Notaris itu bertugas membuat akte dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pasar modal. Fungsinya itu membuat akte pendirian perusahaan, berita acara RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, serta menyusun dokumen legal perusahaan. Tahu gak sih, instrumen atau produk pasar modal itu sebenarnya adalah berbagai jenis surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana. Nah, kalau berdasarkan teks tugas kita, produk pasar modal itu terdiri atas saham, obligasi, reksadana, surat berharga negara, sukuk, ETF, derivatif, pre-issue, dan waran, yang masing-masing itu memiliki fungsi, keuntungan, disertakan risiko berbeda bagi investor maupun suatu perusahaan. Nah, perdagangan instrumen tersebut di Indonesia dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai penyelenggaraan pasar modal. Maksud dari instrumen itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada saham. Saham ini adalah bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Nah, kalau kita beli saham perusahaan dan perusahaan tersebut dapat untung, kita bisa dapat bagi hasil yang kita sebut sebagai dividen. Yang kedua, ada obligasi, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Di sini, investor yang membeli obligasi ini bakal mendapat keuntungan berupa bunga atau kupon yang dibayar itu secara berkala. Ketiga, ada reksadana. Di sini, reksadana itu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat atau investor modal kecil yang nantinya dana tersebut itu dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk dimasukkan ke berbagai efek. Yang keempat, surat berharga negara atau SPN. Surat utang yang diterbitkan langsung oleh pemerintah Indonesia. Jadi, investasi relatif sangat aman dikarenakan dijamin oleh negara. Kelima, ada sukuk. Sukuk ini adalah obligasi atau surat berharga yang berbasis prinsip syariah. Jadi, tidak memakai sistem bunga konvensional, melainkan sistem imbal hasil atau bagi untung. Keenam, ada ETF atau Exchange Trade Fund. Simpelnya, ini adalah reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang unik. Itu penyertanya tuh diperdagangkan di bursa efek, persis kayak saham. Ketujuh, ada derivatif. Di sini derivatif ini kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk membeli atau menjual aset yang nilainya itu bergantung pada aset dasar atau aset utamanya. Nah, kedelapan itu ada right issue. Hak yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru terlebih dahulu sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke masyarakat luas. Dan kesembilan ada waran, yaitu hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham biasa pada waktu dan juga harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi itulah detail dari instrumen-instrumen pasar modal yang kita pelajari di materi ini. Semua produk tadi itu punya karakteristik masing-masing. Tinggal disesuaikan saja dengan tujuan investasi kita.